Suamiku menolak menemani aku melahirkan dengan alasan sibuk kerja. Ternyata dia menemani selingkuhannya melahirkan di rumah sakit yang sama denganku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara malam itu terasa dingin menusuk. Di luar rumah sakit, hujan turun rintik-rintik seakan menjadi iringan untuk detik-detik paling menegangkan dalam hidupku. Perutku semakin kencang menegang. Tanda-tanda kelahiran sudah tak bisa ditunda lagi. Suara denyut jantung bayiku yang terdengar dari alat monitor membuatku semakin berdebar. Aku terbaring di ranjang persalinan. Tubuhku berkeringat meski AC di ruangan terasa begitu dingin. Bu, tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan. Ya, ujar bidan yang mendampingiku dengan suara lembut. Aku mencoba mengikuti arahan. Meski rasa sakit datang bergelombang seperti ombak besar yang menghantam tanpa henti. Tubuhku bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis, dan tanganku menggenggam erat selimut. Saat itu, aku hanya berharap satu hal, suamiku, Andra, berada di sampingku. Sejak awal kehamilan, aku membayangkan momen ini akan kami lewati bersama. Aku, dia, dan bayi kecil kami. Aku membayangkan bagaimana ia akan menggenggam tanganku, menyemangati di sela-sela rasa sakit, atau setidaknya menatap mataku dengan penuh kasih, memberi isyarat bahwa aku tidak sendiri. Tapi kenyataan berkata lain. Beberapa jam sebelum aku masuk ruang bersalin, aku sudah meneleponnya. Dengan suara terburu-buru, ia hanya menjawab singkat. Sayang, aku ada rapat penting malam ini. Aku nggak bisa ninggalin. Kamu kuat. Kan? Aku percaya kamu bisa. Nanti aku nyusul kalau sudah selesai. Ya. Hatiku mencelos mendengar jawabannya. Aku tahu pekerjaannya penting. Tapi apakah lebih penting daripada menyambut anak pertama kami? Aku berusaha menahan tangis. Tak ingin emosiku membuat bayi dalam kandungan ikut tertekan. Iya, Mas, aku kuat, jawabku lirih. Meski di dalam hati ada ribuan luka yang menganga. Sekarang, di ruangan putih yang penuh aroma antiseptik ini, aku hanya ditemani ibuku. Beliau berdiri di sisi ranjang, mengusap keningku dengan lembut. Sabar, nak. Ibu di sini. Kamu pasti bisa, kata beliau dengan mata berkaca-kaca. Aku menatap wajah ibuku, dan hatiku semakin remuk. Mengapa bukan suamiku yang berada di sini? Mengapa lelaki yang seharusnya menjadi sandaran hidup justru memilih sibuk dengan urusannya? Detik demi detik terasa begitu panjang. Setiap kontraksi membuat tubuhku hampir menyerah. Aku memejamkan mata, berusaha mengalihkan rasa sakit dengan membayangkan wajah bayi kecilku. Ayo, Bu, sebentar lagi. Bukaannya sudah lengkap. Sekarang dorong yang kuat. Ya, perintah dokter kandungan. Aku menggigit bibir. Mengumpulkan sisa tenaga yang ada. Nafasku tersengal. Tubuhku serasa tak lagi milikku. Dengan sekuat tenaga aku mendorong, sambil berharap Andra akan tiba-tiba masuk, berlari ke sisiku, lalu menggenggam tanganku. Tapi pintu itu tetap tertutup. Tak ada tanda-tanda ia akan datang. Jeritan keluar dari mulutku bersamaan dengan dorongan terakhir. Suara tangisan bayi yang nyaring menggema di ruangan membuat seluruh tubuhku merinding. Air mataku langsung mengalir deras, bercampur antara rasa lega dan bahagia. It's a baby blue. Bayinya sehat, Bu. Selamat, ujar dokter dengan senyum. Bayi kecilku dibaringkan di dadaku. Tubuhnya mungil, kulitnya masih merah, tangisannya begitu nyaring, seolah ia juga merasakan perjuangan panjang yang kulalui untuk membawanya ke dunia. Aku memeluknya erat. Mencium keningnya yang hangat. Sayangku, akhirnya kamu lahir juga. Bisikku sambil menangis. Di momen penuh haru itu, aku kembali merasa ada sesuatu yang hilang. Seharusnya Andra ada di sini. Seharusnya ia yang pertama kali mendengar tangisan anaknya. Seharusnya ia yang mencium bayi ini bersamaku. Tapi nyatanya, hanya aku dan ibuku yang menyaksikan kebahagiaan ini. Setelah beberapa menit, perawat mengambil bayiku untuk dibersihkan. Aku terbaring lemas. Tubuhku seperti kehilangan seluruh tenaga. Tapi hatiku dipenuhi rasa bahagia yang bercampur dengan kekecewaan mendalam. Telepon genggamku yang tergeletak di meja samping ranjang berbunyi.
Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Sebuah pesan masuk dari Andra. Selamat ya, sayang. Maaf aku nggak bisa datang. Aku lagi banyak kerjaan banget. Nanti aku kesana kalau sudah kelar. Aku terdiam, menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Air mataku kembali jatuh, bukan karena rasa sakit, melainkan karena luka di hatiku semakin dalam. Kenapa, Nak? Tanya ibuku pelan. Aku hanya menggeleng, menyembunyikan rasa kecewa yang membuncah. Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma capek. Tapi di dalam hati aku tahu, ada yang lebih dari sekadar rasa capek. Ada luka yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, aku bersumpah pada diriku sendiri untuk bertahan demi anakku, meski tanpa dukungan lelaki yang kucintai. Waktu berjalan, dan tubuhku semakin lelah. Namun setiap kali aku menatap bayiku yang tertidur damai di ranjang bayi kecil di sampingku, aku merasakan kekuatan baru. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku harus kuat. Demi kamu, Nak. Hanya kamu yang menjadi alasan ibu untuk terus berdiri. Tapi jauh di dalam hatiku, ada rasa penasaran dan kecurigaan. Benarkah Andra benar-benar sibuk dengan pekerjaan? Atau ada alasan lain yang ia sembunyikan dariku? Pertanyaan itu mengendap di kepalaku, menunggu jawaban yang suatu hari akan terbongkar. Malam itu aku menutup mata, mencoba tidur meski tubuh masih terasa sakit. Aku tak tahu, badai yang jauh lebih besar sedang menantiku di hari-hari berikutnya. Sebuah kenyataan yang akan menghancurkan hatiku lebih parah daripada rasa sakit melahirkan. Tangisan bayi kecilku masih terngiang-ngiang di telinga. Meski malam sudah berganti menjadi pagi, matahari mulai menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar rawat inapku. Aroma antiseptik yang menyengat, suara mesin infus yang berdetak pelan, dan langkah kaki para perawat yang lalu lalang di koridor rumah sakit menjadi teman setiaku malam itu. Aku menatap bayi mungilku yang terbaring di dalam boks kecil di samping ranjang. Wajahnya begitu damai, seakan tidak terpengaruh oleh badai emosi yang tengah berkecamuk di dalam diriku. Matanya masih tertutup rapat, tangannya sesekali mengepal, dan napasnya terdengar begitu lembut. Air mata kembali menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya aneh, aku seharusnya merasakan kebahagiaan penuh, tapi di balik senyumku yang dipaksakan, ada perih yang menancap begitu dalam. Sayang, kalau saja ayahmu ada di sini, pasti dia akan bangga sekali melihatmu, bisikku sambil mengelus pipi lembutnya. Aku mencoba mengingat kembali saat pertama kali merasakan tendangan kecil dari dalam perut. Saat itu, Andra begitu bahagia. Ia bahkan merekam video, lalu berkata sambil tersenyum, "Akhirnya, kita punya malaikat kecil. Aku janji akan selalu ada untuk kalian berdua." Janji. Satu kata yang kini terdengar begitu hampa. Semalam, saat aku berjuang antara hidup dan mati, Andra tidak ada. Ia bahkan tidak sempat menelpon untuk sekadar menyemangati. Hanya pesan singkat yang dingin dan terasa formal, seperti dikirim untuk rekan kerja, bukan untuk istri yang baru melahirkan anak pertamanya. Ibuku masuk ke kamar, membawa semangkuk bubur hangat yang ia pesan dari kantin rumah sakit. Beliau tersenyum lembut, meski aku bisa melihat jelas kekhawatiran di matanya. "Makan dulu, Nak. Kamu harus jaga tenaga biar ASI lancar," ucap beliau sambil meletakkan mangkuk di meja samping ranjang. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu." Sambil menyendok bubur, aku memperhatikan ibuku yang kini duduk di kursi dekat bayi. Beliau menatap cucu pertamanya dengan penuh kasih. "Cucumu ganteng sekali, Nak. Mirip kamu waktu bayi dulu." Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu. Tapi aku berharap dia juga bisa lihat ayahnya sekarang." Ibuku menoleh padaku, lalu menghela napas. "Nak, kamu jangan terlalu berharap banyak sama dia. Ibu tahu kamu sakit hati, tapi jangan sampai kesedihanmu ini membuatmu lupa bahwa ada makhluk kecil yang butuh cintamu lebih besar dari apapun." Kata-kata ibuku menohok. Aku tahu beliau benar. Tapi tetap saja, luka di hatiku tak bisa begitu saja menghilang. Ponselku kembali bergetar. Aku buru-buru meraihnya dengan harapan itu dari Andra. Tapi ternyata hanya pesan ucapan selamat dari sahabat-sahabatku.
Mereka semua menanyakan kabar dan ingin datang menjenguk. Aku membalas dengan singkat, mengatakan bahwa aku masih butuh waktu untuk istirahat. Aku menunggu-nunggu kabar dari Andra, berharap setidaknya pagi ini ia sudah bisa datang. Tapi hingga jarum jam menunjukkan pukul 10, tak ada tanda-tanda ia muncul. Rasa kecewa semakin menumpuk. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin memang ada pekerjaan yang benar-benar mendesak. Tapi kemudian pikiranku mulai liar, mencari-cari alasan lain. Bukankah selama beberapa bulan terakhir ia sering pulang larut malam dengan alasan kerja lembur? Bukankah ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada mengobrol denganku? Aku menepis pikiran itu, tak mau menyakiti diri sendiri dengan prasangka. Tapi semakin aku mencoba menolak, semakin kuat perasaan itu menghantui. Sore hari, pintu kamar akhirnya terbuka. Aku langsung menoleh dengan hati yang berdebar. Andra masuk, mengenakan kemeja biru yang rapi. Wajahnya terlihat lelah tapi masih tampan seperti biasa. Ia tersenyum canggung saat melihatku. "Sayang." Suaranya pelan. Aku menatapnya dengan campuran rindu dan marah. "Akhirnya kamu datang juga." Ia menghampiriku, menunduk, lalu mencium keningku. "Maaf, tadi beneran gak bisa ditinggal. Banyak urusan penting di kantor." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap matanya, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Tapi yang kutemukan hanya kebingungan. Andra kemudian beralih ke boks bayi. Ia menatap anaknya dengan mata yang berbinar. "Ya Tuhan, ganteng banget. Mirip aku, kan?" Katanya sambil tersenyum. Aku menahan diri untuk tidak meledak. Aku ingin marah karena ia melewatkan momen paling berharga dalam hidup kami. Tapi di sisi lain, aku masih ingin memberinya kesempatan. Aku masih ingin percaya bahwa ia hanya benar-benar sibuk, bukan karena alasan lain. "Kamu nggak merasa bersalah, Mas?" Tanyaku akhirnya. Suara serak menahan tangis. Andra menoleh dengan ekspresi bingung. "Bersalah kenapa?" Aku menatapnya tajam. "Aku melahirkan sendirian. Kamu nggak ada. Padahal aku cuma butuh kamu di sampingku. Sekali saja. Apa itu terlalu berat?" Andra terdiam. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi di samping ranjang. "Aku tahu aku salah. Tapi, sayang, kerjaan aku beneran lagi kacau. Aku janji nanti aku bakal tebus kesalahan ini." Aku ingin percaya. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Seakan ada yang ia sembunyikan. Seakan pekerjaannya hanyalah tameng dari sebuah kebenaran yang lebih menyakitkan. Malam itu, Andra pulang lebih cepat dengan alasan harus kembali ke kantor menyelesaikan urusan. Aku tidak menahannya. Aku hanya mengangguk, meski di dalam hati terasa semakin hampa. Saat ia menutup pintu kamar, aku menatap bayi kecilku lagi. Aku mengusap rambut lembutnya, lalu berbisik. "Nak, ibu janji, apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada buat kamu. Kalau ayahmu memilih hal lain yang lebih penting daripada kita, biarkan saja. Kita masih punya satu sama lain." Dan entah kenapa, saat itu aku merasa firasatku benar, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kesibukan kantor. Sesuatu yang suatu saat akan kutemukan, meski itu berarti hatiku harus kembali hancur berkeping-keping. Suara roda troli berderit di lorong panjang rumah sakit, bercampur dengan langkah kaki para perawat yang sibuk bolak-balik membawa obat dan perlengkapan medis. Malam itu, suasana rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar sesekali tangisan bayi dari ruang bersalin. Aku baru saja menyusui bayiku. Tubuhku masih lemah, tapi hatiku mulai tenang setiap kali menatap wajah mungil yang kini menjadi pusat hidupku. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terus mengusik pikiranku. Andra. Sudah 2 hari sejak aku melahirkan, dan kehadirannya di sisiku bisa dihitung dengan jari. Ia hanya datang sebentar, menatap bayinya, lalu pergi dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Ada yang janggal. Aku bisa merasakannya. Malam itu, setelah ibuku tertidur di kursi penunggu, aku memberanikan diri untuk bangun dari ranjang. Dengan tubuh masih lemah,
Aku berjalan perlahan ke lorong dengan bantuan tiang infus. Aku hanya ingin menghirup udara berbeda. Mungkin juga berharap bisa melihat Andra datang diam-diam untuk menemaniku. Namun apa yang kutemukan jauh berbeda. Di ujung lorong, aku mendengar suara yang sangat kukenal. Suara berat Andra. Jantungku langsung berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati, aku mendekat. Dari balik pintu setengah terbuka, aku melihat pemandangan yang membuat kakiku hampir goyah. Andra berada di dalam salah satu ruang bersalin. Ia duduk di kursi, menggenggam erat tangan seorang wanita muda yang terbaring lemah di ranjang. Wajah wanita itu pucat, rambutnya basah oleh keringat, tapi jelas sekali bahwa ia baru saja melahirkan. Aku terpaku, tubuhku gemetar hebat. Aku mendengar dengan jelas perawat berkata, "Selamat, Bu Rani. Bayinya sehat, laki-laki, beratnya 3 kilo lebih. Suami Anda sangat setia menemani tadi." Suami, kata itu menusuk telingaku. Suami, Rani? Aku nyaris tak bisa bernapas. Andra tersenyum pada perawat, lalu menoleh ke arah bayi mungil yang digendong bidan. "Terima kasih, Bu. Bayinya mirip ibunya ya," katanya dengan suara penuh kebanggaan. Tubuhku bergetar semakin keras. Jadi ini alasannya? Jadi ini, kesibukan kantor, yang selalu ia katakan? Ia menemaniku hanya sebentar, tapi di saat yang sama ia justru setia mendampingi wanita lain melahirkan, di rumah sakit yang sama denganku. Aku memegang mulutku rapat-rapat agar tidak berteriak. Air mata langsung mengalir deras, membasahi pipiku tanpa bisa kutahan. Dengan langkah limbung, aku mundur perlahan dari pintu itu. Hatiku terasa diremas, dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil. Rasanya lebih sakit daripada kontraksi melahirkan. Aku kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Bayiku masih terlelap. Wajahnya begitu damai. Tidak tahu bahwa dunia orang dewasa di sekitarnya penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku duduk di tepi ranjang, menatapnya lama. Tanganku bergetar saat mengelus rambut halusnya. "Nak, ternyata ayahmu." Suaraku tercekat. Aku tidak sanggup melanjutkan. Tangisku pecah malam itu. Suara tangisan yang kutahan agar tidak membangunkan ibuku. Aku merasa ditusuk dari belakang oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Pagi harinya, aku masih larut dalam perasaan campur aduk. Mata bengkak karena semalaman menangis. Ibuku menatapku dengan cemas. "Kamu kenapa, Nak? Matamu sembab sekali." Aku menggeleng cepat, menyembunyikan kebenaran. "Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma nggak bisa tidur." Aku tahu, aku belum siap menceritakan apa yang kulihat. Belum siap mendengar reaksi ibuku. Yang jelas, aku perlu mencari kepastian lebih jauh. Ketika Andra datang siang itu, wajahnya terlihat segar meski ada kantung mata samar di bawahnya. Ia membawa sebuket bunga mawar putih. "Ini buat kamu, sayang," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Aku menatap bunga itu tanpa ekspresi. "Terima kasih," jawabku singkat. Andra mendekat ke boks bayi, lalu mengelus lembut pipi anaknya. "Anak kita ganteng banget. Mirip kamu deh." Aku ingin berteriak, ingin bertanya, "Kalau begitu, anak siapa yang kamu banggakan semalam?" Tapi lidahku keluh. Aku memilih diam, mengamati gerak-geriknya. Setiap kali ponselnya bergetar, ia buru-buru menjawab pesan dengan wajah serius. Aku memperhatikan, dan semakin yakin bahwa hatinya tidak sepenuhnya di sini. Setelah beberapa saat, Andra berpamitan lagi. "Sayang, aku harus balik sebentar ke kantor. Nanti sore aku kesini lagi, ya?" Aku mengangguk pelan. "Hati-hati, Mas." Begitu ia keluar kamar, aku merasakan luka di dalam dadaku semakin menganga. Aku tahu aku tidak boleh diam terlalu lama. Aku harus menghadapi kenyataan ini, seberapapun pahitnya. Malam ketiga, aku kembali keluar kamar dengan alasan berjalan kecil untuk memperlancar pemulihan pasca melahirkan. Hatiku berdegup lebih kencang saat kembali ke lorong itu. Benar saja. Dari kejauhan, aku melihat Andra lagi. Kali ini ia sedang menggendong bayi mungil berbalut selimut biru.
Wajahnya penuh kebanggaan. Di sampingnya, perempuan bernama Rani itu tersenyum lemah sambil menatap ke arah mereka. Aku bersembunyi di balik pilar. Air mataku jatuh lagi. Rasanya dunia berhenti berputar. Mas Andra, bayinya mirip sekali sama Mas. Ujar seorang perawat yang kebetulan lewat. Aku hampir pingsan mendengar itu. Bayi itu, anak dari perselingkuhan mereka, lahir di rumah sakit yang sama, hanya berjarak beberapa lorong dari tempatku melahirkan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menahan isak. Dunia seakan menertawakanku. Malam itu, aku sadar, bukan sekadar firasat, tapi kenyataan. Suamiku bukan hanya berkhianat, tapi juga memiliki keluarga lain yang sengaja ia sembunyikan. Aku kembali ke kamar dengan langkah berat, menatap bayi kecilku yang sedang tidur. Aku berlutut di samping boksnya, menggenggam tangannya yang mungil. Mulai sekarang, Nak, kamu cuma punya ibu. Ayahmu sudah memilih jalan lain. Dan aku janji, aku nggak akan biarin dia menyentuhmu setelah semua ini. Di dalam hati, aku tahu, badai besar baru saja dimulai. Dan aku harus menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan pahit yang lebih menghancurkan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai kamar rumah sakit. Bayi kecilku masih terlelap di boks bayi. Wajahnya damai, napasnya teratur. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kekuatan dari senyuman polosnya. Hanya dia alasan aku masih sanggup bertahan di tengah luka yang menggerogoti hatiku. Namun, setiap kali aku teringat kejadian di lorong rumah sakit malam itu, Andra menggenggam tangan wanita lain, menyambut kelahiran bayi dari rahim selingkuhannya. Hatiku kembali berdenyut perih. Rasa sakit itu seperti pisau yang terus diputar di dalam dadaku. Aku tidak ingin percaya, tapi mataku sendiri yang menyaksikan. Mulut perawat sendiri yang menyebutkan nama wanita itu, Rani. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Hari itu, aku sengaja meminta ibuku pulang sebentar untuk beristirahat di rumah. Aku bilang aku baik-baik saja. Padahal sebenarnya aku ingin ruang gerak bebas untuk menyelidiki lebih jauh. Aku butuh bukti, butuh kepastian. Sekitar siang, aku berjalan perlahan ke koridor lagi, ditemani tiang infus. Tubuhku masih lemah, bekas jahitan di perut terasa nyeri setiap kali aku melangkah. Tapi rasa sakit itu kalah oleh api amarah yang membakar di dadaku. Aku berhenti di depan pintu kamar yang malam sebelumnya kugunakan untuk mengintip. Nomor ruangannya jelas tertera. Aku berdiri beberapa detik, ragu apakah harus masuk atau tidak. Lalu suara tawa kecil membuatku tercekat. Pintu kamar terbuka sedikit, dan aku bisa melihat pemandangan yang menusuk hati. Andra sedang duduk di kursi, menggendong bayi mungil yang baru lahir. Wajahnya penuh kebanggaan, senyum lebar menghiasi bibirnya. Ia mengelus kepala bayi itu dengan lembut, lalu mencium keningnya. Papa janji akan selalu jagain kamu. Nak, kamu anak kuat, mirip papa sekali. Ucapnya dengan suara penuh kasih. Aku hampir roboh. Kata, Papa, itu membuat telingaku berdengung. Bagaimana mungkin ia bisa berbicara seperti itu? Sementara anakku sendiri bahkan belum pernah mendapat pelukan penuh dari ayahnya? Rani, wanita itu, berbaring di ranjang dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia menatap Andra dan bayi mereka dengan senyum penuh cinta. Terima kasih, Mas. Kamu nggak tahu betapa berharganya momen ini buat aku. Andra menoleh, lalu menggenggam tangan Rani. Aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu sudah kasih aku anugerah paling indah. Air mataku jatuh deras. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Jadi selama ini, semua alasan sibuk kerja, semua lembur hingga larut malam, semua sikap dingin padaku, ternyata karena ia sedang membangun keluarga lain dengan perempuan itu. Aku menutup mulut rapat-rapat, menahan tangis agar tidak terdengar. Nafasku terengah-engah, dadaku sesak. Rasanya aku ingin masuk dan menampar mereka berdua. Tapi tubuhku terlalu lemah, hatiku terlalu hancur. Dengan langkah gontai, aku kembali ke kamar. Begitu pintu tertutup, tangisanku pecah tak terkendali. Aku memeluk bayi kecilku, mengguncangnya lembut sambil berkata, Nak, maafkan ibu.
Maafkan kalau ayahmu lebih memilih orang lain. Tapi ibu janji, kamu gak akan pernah kekurangan cinta. Ibu akan berikan semuanya untukmu. Malamnya, Andra datang ke kamarku. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar. Aku menatapnya dengan penuh curiga, menyembunyikan rasa sakit yang masih menggelora. Gimana kabar kamu dan bayi? Tanyanya sambil duduk di kursi. Baik, jawabku singkat. Andra tersenyum kecil, lalu menunduk menatap bayiku. Dia mirip kamu banget. Cantik sekali. Aku menahan diri. Aku ingin menanyakan di mana saja dia tadi siang. Bayi siapa yang ia gendong dengan penuh kasih, dan perempuan siapa yang baru saja ia temani. Tapi aku memilih diam dulu. Aku butuh waktu, butuh cara untuk mengungkap semuanya tanpa hanya dianggap emosi sesaat. Andra lalu berkata, sayang, aku mungkin gak bisa lama-lama di sini. Ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Aku menatapnya tajam. Kerjaan? Atau seseorang? Tanyaku lirih. Andra terkejut, lalu cepat-cepat menjawab. Maksud kamu apa? Ya kerjaanlah. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum getir, membiarkannya merasa aman dalam kebohongannya sendiri. Begitu ia pergi, aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus diam. Aku harus bersiap menghadapi kenyataan pahit. Meski itu berarti aku akan kehilangan orang yang dulu kucintai sepenuh hati. Keesokan harinya, aku sengaja berjalan melewati kamar Rani lagi. Pintu terbuka lebar kali ini. Dari luar, aku bisa melihat jelas bagaimana Andra membantu Rani berdiri, menuntunnya ke kursi, lalu menyuapinya makanan. Pemandangan itu seperti tamparan keras. Ia tidak pernah melakukan itu untukku. Selama aku hamil, aku lebih sering menjalani segalanya sendiri. Bahkan saat kontraksi pertama menyerangku, aku hanya ditemani ibuku. Air mataku menetes lagi. Aku menahan diri, lalu berbalik, berjalan pulang ke kamarku. Tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara Rani memanggil. Mas, terima kasih ya sudah selalu ada buat aku dan bayi ini. Aku nggak tahu kalau tanpa kamu, aku harus bagaimana. Andra menjawab dengan suara lembut. Aku janji nggak akan ninggalin kalian. Kita akan jalani semua ini sama-sama. Hati ini serasa hancur berkeping-keping. Kalimat itu benar-benar membunuh sisa cinta yang masih kupegang. Malam itu, aku kembali menangis di samping bayi kecilku. Nak, dengarkan ibu. Ayahmu sudah mengkhianati kita. Dia sudah punya hidup lain. Tapi ibu janji, kamu gak akan pernah ibu biarkan tersentuh oleh tangan yang sama yang sudah memeluk anak dari perempuan lain itu. Mulai sekarang, kita hanya punya satu sama lain. Aku menyeka air mata, lalu menatap bayi itu dengan tekad baru. Di balik luka yang membakar, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Jika Andra memilih mereka, maka aku akan memilih diriku dan anakku. Aku tahu, pada akhirnya aku harus menghadapi Andra secara langsung. Dan saat hari itu tiba, aku tidak akan lagi menjadi istri yang lemah dan hanya bisa menangis. Aku akan menjadi ibu yang kuat, yang siap melindungi anaknya dari laki-laki yang bahkan tidak pantas disebut ayah. Hari ketiga setelah melahirkan, aku sudah diizinkan dokter untuk pulang. Tubuhku masih lemah, tapi aku tidak ingin berlama-lama berada di rumah sakit yang menyimpan begitu banyak luka. Setiap koridor, setiap ruangan, bahkan aroma antiseptik di udara hanya membuatku kembali mengingat pemandangan yang menusuk hati itu. Andra, Rani, dan bayi mereka. Ibuku menyiapkan kepulangan kami dengan hati-hati. Bayi mungilku dibedong dengan selimut lembut, siap untuk diajak pulang ke rumah. Aku duduk di kursi roda, menatap kosong ke depan. Hanya sesekali aku mencuri pandang ke arah pintu, menunggu Andra datang menjemput. Dia muncul beberapa menit kemudian, mengenakan kemeja biru muda yang tampak rapi. Seolah-olah tidak ada dosa yang ia sembunyikan. Bibirnya tersenyum ketika melihatku. Sayang, siap pulang? Tanyanya. Aku menahan diri, tidak langsung menjawab. Dalam hatiku, ada ribuan kata yang ingin meledak, tapi lidahku keluh. Siap, jawabku akhirnya, singkat.
Perjalanan pulang terasa sunyi. Aku duduk di kursi belakang bersama bayiku, sementara ibuku duduk di depan, menemani Andra menyetir. Sesekali aku menatap wajah suamiku melalui kaca spion. Dia tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang salah. Seolah-olah tidak ada hati yang sedang ia robek. Sesampainya di rumah, ibuku langsung sibuk menata perlengkapan bayi. Aku hanya bisa duduk di sofa, menatap sekeliling rumah yang dulu terasa hangat tapi kini seperti asing. Semua dinding, semua foto pernikahan kami yang masih terpajang, terasa seperti ejekan. Andra duduk di sampingku. "Kamu capek? Mau aku bikinin teh hangat?" tanyanya lembut. Aku menoleh, menatapnya tajam. "Andra, aku mau tanya sesuatu." Dia terdiam, matanya menatapku penuh tanda tanya. "Apa?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar. "Rani itu siapa?" Andra jelas terkejut. Wajahnya berubah. Senyumnya lenyap seketika. "Kamu dengar dari siapa?" "Dari mataku sendiri," jawabku cepat. Air mataku mulai mengalir. "Aku lihat kamu sama dia di rumah sakit. Aku lihat kamu gendong bayi itu dengan penuh kebanggaan. Aku dengar kamu janji nggak akan ninggalin mereka. Jadi, aku tanya sekarang, Rani itu siapa buat kamu?" Suasana hening. Andra menunduk. Jari-jarinya mengusap keningnya gelisah. Aku menunggu. Jantungku berdegup keras. Akhirnya dia membuka mulut. Dia orang yang penting buat aku," ucapnya lirih. Aku terhenyak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Orang penting? Jadi aku apa? Istri kamu? Ibu dari anak kamu ini? Apa aku cuma boneka di rumah ini? Andra buru-buru memegang tanganku, tapi aku menepisnya. "Bukan gitu maksudku. Sayang. Aku hilaf. Semua ini terjadi begitu saja. Aku nggak rencanain. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga nggak bisa ninggalin dia." Tangisku pecah. "Sayang sama aku? Kalau benar sayang, kamu nggak akan menghancurkan aku kayak gini, Endra. Kamu nggak akan tega bikin aku melahirkan anak kita sendirian. Sementara kamu sibuk menemani perempuan lain yang juga ngelahirin anak kamu." Andra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bingung. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau nyakitin kamu, tapi aku juga nggak bisa mengusir dia dari hidupku. Aku menatapnya dengan mata penuh amarah dan kepedihan. "Kamu sudah menyakiti aku, Endra, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Dan sekarang kamu bilang bingung? Kamu pikir aku nggak bingung harus gimana setelah tahu suamiku punya keluarga lain?" Andra terdiam, tidak berani menatap mataku. Aku mengusap air mataku, lalu berkata dengan suara tegas meski bergetar. "Dengar, Andra, mulai sekarang, aku nggak akan lagi percaya sama janji-janji manis kamu. Aku cuma akan percaya pada tindakan. Dan sejauh yang aku lihat, semua tindakan kamu nunjukin kalau aku bukan lagi satu-satunya di hati kamu." Andra mencoba mendekat lagi, tapi aku bangkit dari sofa. Tubuhku masih sakit, tapi aku paksa berdiri. "Aku capek. Aku mau istirahat. Jaga jarak dulu sama aku. Aku butuh waktu." Aku melangkah ke kamar, meninggalkan Andra yang masih duduk termenung di ruang tamu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayi kecilku tertidur pulas di sampingku, sementara aku menatap langit-langit kamar dengan mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Kata-kata Andra terus terngiang di kepalaku. Dia orang yang penting buat aku. Hatiku sakit setiap kali mengingatnya. Tapi di tengah sakit itu, ada api kecil yang mulai menyala. Aku sadar, kalau aku terus menunggu Andra memilih, aku akan selalu kalah. Karena dia sudah jelas membagi hatinya, dan aku hanya akan jadi pecundang yang menunggu belas kasihan. Aku menatap bayi kecilku. "Nak, mulai sekarang ibu harus kuat. Ibu nggak boleh lagi hanya jadi korban. Kalau ayahmu nggak bisa setia, ibu yang akan pastikan kamu tetap punya hidup yang layak. Kita nggak butuh dia." Air mata jatuh lagi, tapi kali ini ada kekuatan yang ikut menyusup di baliknya.
Aku tahu jalanku tidak akan mudah. Aku tahu menghadapi kenyataan ini akan menghancurkan banyak hal yang dulu kubangun dengan cinta. Tapi aku tidak bisa lagi menutup mata. Andra mungkin masih menyangkal. Mungkin masih mencoba mencari alasan. Tapi aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Perselingkuhan itu nyata. Pengkhianatan itu nyata. Dan sekarang, aku harus memutuskan langkah berikutku. Apakah tetap bertahan dalam luka, atau mulai bangkit dengan segala risiko yang ada? Aku memejamkan mata, memeluk bayi mungilku erat-erat. Di telingaku, hanya ada satu suara hati yang berbisik. Aku akan melawan. Demi diriku. Demi anakku. Hari-hari setelah aku pulang dari rumah sakit terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah sakit, setiap detik menyayat hati. Aku mencoba menjalani peran sebagai ibu baru dengan penuh cinta. Tapi bayangan Andra bersama perempuan itu terus menghantui pikiranku. Andra masih tinggal di rumah. Seakan-akan tidak ada yang berubah. Dia pulang kerja, mencium keningku, menggendong bayi kami. Semua tampak normal di mata orang lain. Tapi di balik itu semua, aku tahu kebenarannya. Malam itu, setelah menyusui bayi, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu temaram membuat suasana semakin hening. Aku menunggu Andra pulang dari kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku tahu dia tidak hanya di kantor. Sekitar setengah jam kemudian, suara pintu terbuka. Andra masuk dengan wajah lelah, dasinya longgar, dan aroma parfum asing menempel di bajunya. Aku langsung tahu, dia bukan dari kantor. Andra, panggilku dengan suara rendah tapi tegas. Dia terkejut melihatku masih terjaga. Sayang, kenapa belum tidur? Kamu harus istirahat. Baru lahiran, jangan begadang terus. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kamu dari mana? Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum hambar. Ya dari kantor, lembur. Aku menghela napas panjang. Berhenti bohong, Endra. Aku tahu kamu habis dari rumah Rani. Wajahnya seketika pucat. Dia tidak menjawab, hanya berdiri kaku. Kenapa diam? Kalau kamu masih anggap aku istri, jawab pertanyaanku. Suaraku meninggi. Andra mengusap wajahnya dengan tangan. Aku nggak mau kita ribut malam-malam begini. Kamu capek. Aku juga capek. Kita bicarain besok aja. Aku bangkit berdiri. Tubuhku masih terasa lemah. Tapi emosiku lebih kuat dari rasa sakit. Nggak ada besok. Andra, aku sudah terlalu banyak menunda. Sekarang jawab. Siapa Rani buat kamu? Dia menatapku. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya aku melihatnya tanpa topeng, tanpa pura-pura. Dia menghela napas berat. Dia perempuan yang aku cintai juga. Dadaku sesak. Kata-kata itu seperti tombak menancap di jantungku. Cintai juga? Ulangku dengan suara bergetar. Andra mengangguk pelan. Aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu. Tapi sejak aku kenal Rani, semuanya berubah. Aku nggak bisa ninggalin dia. Dan sekarang dia punya anakku juga. Aku tanggung jawab, sayang. Tangisku pecah. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Jadi waktu aku ngelahirin anakmu, kamu malah sibuk nemenin dia melahirkan anakmu juga? Apa aku cuma pelengkap dalam hidupmu? Aku cuma formalitas. Endra. Andra mencoba mendekat. Tapi aku mundur selangkah. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku bingung. Aku kejebak. Aku sayang sama kalian berdua. Aku nggak bisa milih. Aku menatapnya tajam, penuh air mata. Kalau kamu nggak bisa milih, biar aku yang milih. Aku nggak akan pernah mau berbagi suami dengan perempuan lain. Kamu nggak akan pernah lagi sentuh aku atau anakku. Dia terlihat panik. Sayang, jangan bilang gitu. Aku masih kepala keluarga kamu. Aku masih ayah anak kita. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku tertawa getir. Kepala keluarga? Ayah anakku? Kamu bahkan gak ada waktu aku berjuang antara hidup dan mati di meja bersalin. Jangan berani sebut dirimu ayah anakku.
Kamu sudah memilih keluargamu yang lain. Andra menunduk, tidak sanggup menatapku. Aku melanjutkan, suaraku lirih tapi penuh tekad. Kamu bisa punya 2 keluarga, tapi aku hanya punya 1 martabat. Dan martabat itu nggak akan kubiarkan diinjak-injak lebih jauh. Mulai sekarang, kamu orang asing di rumah ini. Andra terdiam lama. Aku bisa melihat air matanya menggenang. Tapi aku tidak peduli lagi. Luka yang ia buat terlalu dalam untuk ditutup dengan tangisan atau penyesalan. Aku cuma minta satu hal, kataku tegas. Jangan pernah coba rebut anak ini dariku. Aku yang melahirkan. Aku yang berjuang. Dia bukan mainan untuk dibagi-bagi. Andra mencoba bicara. Suaranya bergetar. Aku janji nggak akan rebut anakmu. Tapi tolong jangan usir aku. Aku masih mau ada di hidup kalian. Aku menggeleng. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Kamu sudah ada di hidup orang lain, Endra. Dan itu cukup. Untukku, kamu sudah mati. Aku berbalik menuju kamar, meninggalkan Andra yang berdiri terpaku di ruang tamu. Di dalam kamar, aku memeluk bayiku erat-erat. Tubuh kecilnya hangat, napasnya tenang. Dia tidak tahu dunia di sekelilingnya sedang kacau. Tidak tahu ayahnya sudah mengkhianati ibunya. Aku menatap wajah polosnya. Nak, mulai hari ini hanya ada kita. Ibu dan kamu. Ayahmu sudah membuat pilihannya. Dan ibu juga sudah membuat pilihan. Kita akan hidup tanpa dia. Meski hati hancur, aku merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya kebenaran sudah terungkap. Tidak ada lagi kebohongan yang menutup mataku. Luka ini memang dalam. Tapi dari luka inilah aku akan menemukan kekuatan. Dan aku bersumpah dalam hati, takkan kubiarkan Andra menyentuh anakku lagi. Hari-hariku setelah pengakuan Andra terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Rumah besar ini yang dulu penuh canda dan rencana, kini seperti ruang kosong yang hanya berisi tangisan bayi dan bisikan hatiku yang terluka. Andra masih mencoba bersikap seolah-olah semua baik-baik saja. Dia pulang membawa buah tangan, menggendong bayiku, pura-pura tersenyum. Tapi aku tidak lagi menyambutnya dengan senyum. Aku membiarkan jarak semakin nyata di antara kami. Aku memilih untuk fokus pada bayiku. Setiap kali menatap wajah mungilnya, aku merasa punya alasan baru untuk bertahan. Luka di hatiku memang masih berdarah, tapi di dalamnya mulai tumbuh kekuatan yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Suatu pagi, aku duduk di kursi goyang dekat jendela, menyusui bayi kecilku. Sinar matahari menembus tirai, membuat kulitnya yang pucat tampak bercahaya. Dia menatapku dengan mata beningnya, seolah sedang berbicara tanpa kata. Ibu janji, nak, bisikku lirih. Kamu gak akan pernah merasa kurang kasih sayang. Meski ayahmu sudah hancurkan rumah ini, ibu bakal jadi segalanya buat kamu. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena kelemahan. Ini adalah air mata janji, air mata tekad. Ibuku masuk ke kamar, tersenyum melihatku. Kamu kuat sekali, nak. Ibu tahu, rasanya pasti sakit. Tapi kamu masih bisa tegar demi anakmu. Itu luar biasa. Aku menggenggam tangan ibuku. Bu, aku harus kuat. Kalau aku lemah, siapa yang bakal lindungi cucu ibu? Ibuku mengangguk. Matanya ikut berkaca-kaca. Kamu benar. Dan ingat, kamu nggak sendirian. Ada ibu, ada keluarga. Kita akan hadapi semua ini bersama-sama. Kata-kata itu memberiku kekuatan baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, aku mulai sibuk mengurus bayiku sendiri. Aku belajar begadang, belajar menenangkan tangisnya, belajar mengenali kebutuhannya hanya dari suara tangis. Semua terasa berat, tapi setiap senyum kecilnya adalah hadiah yang tak ternilai. Andra masih berusaha mendekat, tapi aku tidak lagi memberinya ruang. Ketika dia mencoba menyentuhku, aku menjauh. Ketika dia menawarkan bantuan, aku menolak. Aku tidak ingin lagi bergantung padanya. Suatu malam, dia duduk di tepi ranjang, menatapku. Sayang, sampai kapan kamu mau begini?
Aku tahu aku salah. Tapi aku nggak bisa kalau kamu terus menjauh. Aku rindu sama kamu. Aku menoleh, menatapnya dingin. Rindu? Kamu bahkan lebih memilih menemani perempuan itu saat melahirkan. Rindumu nggak berarti apa-apa buat aku, Endra. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Aku udah nggak butuh lagi cinta dari orang yang hatinya terbagi. Yang aku butuh sekarang cuma kekuatan buat besarin anakku. Dan itu, aku bisa lakukan sendiri. Andra menunduk. Wajahnya menegang. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak ingin lagi mendengar janji-janji kosong. Seminggu setelah itu, aku memutuskan untuk kembali bekerja dari rumah. Meski cuti masih panjang, aku merasa perlu mengisi pikiranku dengan hal lain selain luka ini. Aku membuka laptop, mengecek email pekerjaan, dan mulai perlahan mengatur ritme baru. Bayi kecilku tidur di sampingku di box, sementara aku mengetik dengan tenang. Rasanya seperti menemukan kembali diriku yang hilang. Aku bukan hanya seorang istri yang dikhianati, aku bukan hanya seorang ibu yang terluka, aku juga seorang perempuan yang punya harga diri dan kemampuan. Sore itu, sahabatku, Nita, datang berkunjung. Dia membawa kue dan beberapa baju bayi. Saat aku menceritakan semuanya, dia terkejut sekaligus marah. Astaga, Ra. Jadi selama kamu melahirkan sendirian, dia malah nemenin selingkuhannya lahiran di rumah sakit yang sama? Gila. Aku nggak bisa bayangin gimana perasaan kamu. Aku tersenyum pahit. Awalnya aku merasa hancur. Tapi sekarang, aku sadar, kalau aku terus nangis, aku cuma nyakitin diriku sendiri. Aku harus kuat. Nit, aku harus bisa bangkit. Nita menggenggam tanganku. Dan aku bakal selalu ada buat kamu. Kamu nggak sendiri. Jangan pernah lupa itu. Kehadiran sahabatku menambah semangatku. Aku mulai merasakan lingkaran kecil orang-orang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Ibuku, sahabatku, dan tentu saja bayiku. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Gambar itu menampilkan dua orang dengan senyum bahagia. Dua orang yang percaya bahwa cinta mereka akan abadi. Aku mendekat, mengangkat bingkai itu, dan menatapnya lama. Air mataku jatuh. Tapi kali ini tanpa rasa lemah. Aku berbisik pada diriku sendiri. Perempuan di foto ini sudah mati. Yang ada sekarang adalah perempuan baru. Perempuan yang lebih kuat. Dengan satu gerakan tegas, aku meletakkan foto itu di dalam laci, menyembunyikannya dari pandangan. Aku tahu, ini baru langkah kecil. Tapi dari sinilah aku akan mulai berjalan. Luka yang Andra berikan memang dalam, tapi aku tidak akan membiarkannya membunuhku. Luka itu akan menjadi sumber kekuatanku untuk berdiri tegak, melindungi anakku, dan suatu hari nanti, mengusirnya dari hidupku sepenuhnya. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, aku bisa hidup tanpanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bayi mungilku tumbuh sehat, dan aku semakin terbiasa dengan peran sebagai ibu. Meski sering lelah karena begadang, aku menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah aku sadari. Luka di hatiku masih ada, tapi aku tidak lagi terpuruk karenanya. Andra masih mondar-mandir ke rumah, berusaha bertingkah seperti suami normal. Dia menyiapkan kebutuhan bayi, kadang membelikanku makanan, bahkan mencoba bercanda. Tapi aku sudah tidak bisa lagi melihatnya sama. Bagiku, dia hanyalah pria asing yang kebetulan masih berstatus suami di atas kertas. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang makan bersama ibuku, menikmati sarapan sederhana. Andra baru saja pulang dari luar, membawa sekantong buah. Dia meletakkannya di meja dengan senyum canggung. Ini aku beliin buah segar buat kamu sama si kecil, katanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Terima kasih, jawabku datar. Ibuku melirik ke arahku, seakan memahami kalau aku tidak ingin basa-basi. Dia pun bangkit dari kursi. Ibu mau ke kamar dulu, ada cucian bayi yang harus diberesin, ucapnya, lalu meninggalkan kami berdua di ruang makan.
Andra duduk di depanku. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara detik jam di dinding. Aku tahu kamu masih marah, katanya pelan. Aku nggak bisa ubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku masih ingin ada di hidup kamu dan anak kita. Aku menegakkan punggungku, menatapnya tajam. Endra, berapa kali aku harus bilang? Aku nggak butuh kamu lagi. Kamu sudah pilih jalanmu. Kamu sudah punya keluarga lain. Jadi berhenti pura-pura jadi suami yang setia. Wajahnya memucat. Tapi aku tidak berhenti. Dan satu hal lagi. Jangan pernah merasa rumah ini juga milikmu. Semua ini hasil kerja keras aku. Dari awal, aku yang beli tanahnya. Aku yang bayar cicilannya. Aku yang menata semuanya. Kamu tidak punya hak sedikit pun. Andra menatapku kaget. Seolah baru sadar. Kamu serius ngomong gitu? Aku tersenyum dingin. Serius. Aku hanya izinkan kamu tinggal di sini selama aku masih menutup mata pada kebohonganmu. Tapi sekarang, setelah semua terbongkar, jangan pernah berpikir kamu bisa seenaknya lagi. Dia mengusap rambutnya gelisah. Sayang, jangan gitu. Aku memang salah, tapi aku tetap suamimu. Kita bangun rumah tangga ini sama-sama. Aku menggeleng. Rumah tangga ini sudah kamu hancurkan dengan perselingkuhanmu. Kamu yang memilih keluar. Jadi jangan balik dan berpura-pura seolah kamu masih punya kuasa di sini. Aku sudah cukup sabar. Endra. Tapi sabar itu ada batasnya. Andra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak mau kehilangan anakku. Tolong jangan larang aku ketemu dia. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Suaraku dingin tapi tegas. Dengar baik-baik. Aku nggak akan pernah larang kamu melihat anakmu. Tapi dengan satu syarat. Kamu datang sebagai ayah, bukan sebagai suami. Aku tidak mau lagi jadi bagian dari hidupmu. Dia terdiam, tampak terpukul. Aku berdiri, menatap sekeliling ruang makan yang mewah dengan meja marmer besar dan lampu gantung kristal. Semua ini milikku. Aku kerja keras siang malam untuk bangun rumah ini. Dan aku tidak akan biarkan pengkhianat tinggal di sini seolah-olah berhak. Andra menunduk. Wajahnya merah padam. Aku bisa melihat egonya terluka. Pria yang terbiasa mengontrol segalanya kini kehilangan kuasa. Beberapa hari kemudian, aku sengaja memanggil notaris untuk membicarakan legalitas rumah ini. Aku ingin memastikan semuanya aman atas namaku, tanpa celah bagi Andra untuk mengklaimnya. Andra pulang lebih cepat sore itu, dan mendapati notaris sedang menutup berkas di ruang tamu. Wajahnya heran. Ini ada apa? Tanyanya. Aku menjawab santai. Aku pastikan rumah ini sepenuhnya milikku. Jadi jangan coba-coba berpikir bisa menuntut hak di sini. Andra menghela napas panjang. Kamu benar-benar udah niat jauhin aku, ya? Aku menatapnya lurus. Bukan niat. Aku sudah lakukan. Kamu yang memutuskan jalan kita. Endra. Aku hanya memastikan aku dan anakku aman. Dia terdiam lama. Lalu akhirnya berkata lirih. Kamu berubah. Kamu bukan lagi istri lembut yang dulu selalu nurut sama aku. Aku tersenyum miris. Aku berubah karena kamu yang paksa aku berubah. Aku nggak lagi mau jadi perempuan yang buta, yang hanya menunggu di rumah sementara suaminya sibuk berselingkuh. Aku sekarang perempuan yang bisa berdiri sendiri, dengan atau tanpa kamu. Andra menunduk. Bahunya jatuh. Mungkin untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa kuasanya atas hidupku sudah benar-benar hilang. Malam itu, aku duduk di kamar sambil memeluk bayiku. Aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Rasa sakit memang masih ada. Tapi aku tahu aku sedang berada di jalur yang benar. Aku sudah merebut kembali kuasa atas hidupku, atas rumahku, dan atas masa depanku. Aku menatap wajah polos anakku yang tertidur. Nak, lihatlah. Ibu sudah berjuang untuk kita. Rumah ini tempat kita berlindung. Dan ibu pastikan tidak ada yang bisa merampasnya dari kita. Bahkan ayahmu sekalipun. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bercampur dengan rasa lega. Aku tahu, jalan ini akan panjang dan penuh tantangan.
Tapi aku tidak lagi takut. Aku menutup mata, membiarkan bayi mungilku bersandar di dadaku. Di dalam hatiku, aku berbisik, aku yang pegang kendali sekarang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkanku lagi. Malam itu udara begitu pengap. Hujan deras mengguyur kota, memukul kaca jendela rumahku dengan suara riuh. Aku sedang duduk di ruang tamu sambil menimang bayiku yang akhirnya tertidur pulas. Ibuku sudah masuk kamar, meninggalkan aku sendiri dalam kesunyian. Tiba-tiba suara pintu depan berderit terbuka. Andra masuk dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol langsung menusuk hidungku. Aku mendengus pelan, berusaha menahan emosi. "Andra, kamu mabuk?" tanyaku dingin. Dia tertawa kecil, duduk di sofa seolah-olah rumah ini masih miliknya. "Ah, cuma sedikit minum sama temen kantor. Biar nggak stres." Aku menatapnya tajam. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu habiskan malam bersama perempuan itu lagi, kan?" Andra terdiam, wajahnya sedikit tegang. "Jangan mulai lagi, ya? Aku capek." Aku berdiri, menaruh bayi di boks dekat sofa. Lalu aku melipat tangan di dada. "Capek? Aku yang seharusnya bilang capek. Capek menghadapi pengkhianatanmu. Capek menghadapi kebohonganmu. Dan capek melihatmu masih berani masuk rumah ini seakan kamu punya hak." Dia bangkit dengan wajah merah padam. "Hei, jangan bicara seolah aku orang asing. Aku suamimu." Aku mendekat, menatap matanya tanpa gentar. "Salah. Kamu mantan suami dalam hatiku. Status di kawah hanya kertas kosong buatku sekarang. Kamu sudah pilih perempuan itu. Kamu sudah hancurkan kepercayaan ini. Jadi berhenti berpura-pura jadi bagian dari keluarga ini." Andra menahan napas, seolah ditampar dengan kata-kataku. "Aku masih ayah dari anakmu." Aku menunjuk ke arah bayi yang tertidur. "Benar. Kamu hanya ayah. Tidak lebih. Kamu tidak akan pernah lagi jadi suami. Dan malam ini, kamu harus pergi." Dia terbelalak. "Apa? Kamu usir aku? Di rumah ini?" Aku mengangguk mantap. "Ya, di rumahku. Semua ini milikku. Kamu hanya numpang, dan aku sudah cukup baik membiarkanmu masuk keluar sesukamu. Tapi kesabaran itu habis malam ini." Andra melangkah maju, wajahnya memerah oleh amarah. "Kamu nggak bisa seenaknya gini. Aku ikut bangun rumah ini. Aku juga kerja keras." Aku tersenyum sinis. "Kerja kerasmu? Uang muka rumah ini dari gaji dan tabunganku. Nama di sertifikat hanya punyaku. Dan cicilannya. Siapa yang bayar setiap bulan? Aku. Kamu bahkan lebih sering pakai uang untuk kesenanganmu sendiri. Jadi jangan coba-coba klaim punya hak di sini." Dia terdiam. Rahangnya mengeras. Aku melangkah ke pintu depan, membukanya lebar-lebar. Hujan deras masih mengguyur. Angin malam masuk dan membuat tubuhku menggigil. "Silakan keluar, Endra. Malam ini juga. Kalau kamu masih punya sedikit harga diri, jangan tunggu sampai aku benar-benar panggil satpam komplek." Andra menatapku tak percaya. "Kamu beneran tega sama aku?" Aku menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku tega karena kamu yang memaksaku. Kalau kamu benar-benar menghargai aku dulu, semua ini nggak akan terjadi. Tapi kamu memilih menghancurkan rumah tangga kita. Jadi sekarang, aku memilih menyelamatkan diriku dan anakku." Dia tertawa getir, mencoba menutupi keterlukaan. "Kamu pikir kamu kuat tanpa aku?" Aku mendekat, menatapnya lurus. "Aku sudah kuat bahkan ketika kamu masih ada di sisiku. Aku yang cari nafkah, aku yang bangun rumah. Aku yang bertahan meski kamu sibuk berselingkuh. Jadi jangan pernah ragukan kekuatanku lagi." Hening. Suara hujan jadi satu-satunya yang terdengar. Andra akhirnya menunduk. Bahunya jatuh. "Baiklah. Kalau itu yang kamu mau, aku pergi." Dia meraih jaketnya. Langkahnya gontai menuju pintu. Aku menahan napas, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Ada bagian kecil di hatiku yang masih terasa perih, mengingat semua kenangan indah yang dulu pernah ada.
Tapi rasa sakit itu tertutupi oleh tekadku menjaga diriku dan bayiku. Andra berhenti di ambang pintu, menoleh sebentar. Aku akan tetap datang untuk anakku. Aku mengangguk pelan. Datanglah sebagai ayah. Tapi jangan pernah lagi coba kembali sebagai suami. Karena pintu itu sudah kututup selamanya. Dia terdiam beberapa detik, lalu melangkah keluar. Pintu kututup rapat, mengunci dengan tangan yang sedikit bergetar. Aku bersandar di pintu, membiarkan air mata akhirnya jatuh. Perasaanku campur aduk. Lega, sedih, marah, sekaligus kuat. Bayiku merengek pelan dari boksnya, seakan merasakan kegelisahanku. Aku segera menghampiri, mengangkatnya ke pelukan. Tenang, nak, kita aman sekarang. Tidak ada lagi yang bisa ganggu kita di rumah ini. Bayi itu tertidur kembali di dadaku. Aku mencium keningnya, lalu menatap sekeliling ruang tamu. Lampu gantung kristal, sofa empuk, dinding putih bersih. Semua itu adalah hasil kerja kerasku. Dan aku berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun merampasnya lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di sofa, memeluk anakku, dan menatap pintu depan yang tertutup rapat. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terbongkar, aku benar-benar merasa menjadi penguasa atas hidupku. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku berhasil. Aku akhirnya bisa mengusir masa lalu yang menghancurkanku. Dan mulai malam ini, aku berdiri sebagai diriku sendiri, kuat, tegas, dan bebas. Matahari pagi menembus celah jendela kamarku, membawa cahaya hangat yang menenangkan. Suara burung berkicau terdengar samar dari taman kecil di depan rumah. Bayiku, Aksara, terlelap dengan tenang di ranjang bayi. Wajahnya begitu damai seakan dunia ini tidak pernah menyakitkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatapnya lama. Sejak Andra pergi, rumah ini terasa berbeda, lebih sepi, tapi juga lebih damai. Tidak ada lagi ketegangan tiap malam menunggu siapa yang pulang, suami atau pengkhianat. Tidak ada lagi bau parfum asing yang menempel di baju kerja. Tidak ada lagi senyum palsu yang menutup luka. Yang tersisa kini hanya aku dan anakku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya aku belajar menjalani rutinitas baru. Setiap pagi, aku menyiapkan botol susu, mengganti popok, dan menidurkan Aksara dengan lagu Nina Bobo yang keluar lirih dari bibirku. Kadang aku merasa lelah, tapi setiap kali aku melihat senyumnya, semua rasa penat hilang begitu saja. Ibuku tetap setia mendampingiku. Ia membantu menjaga cucunya saat aku harus mengurus pekerjaan. Perusahaan yang dulu kubangun bersama Andra kini sepenuhnya kuambil alih. Ternyata, tanpa dia, segalanya berjalan lebih baik. Banyak karyawan yang mengaku lebih nyaman bekerja tanpa tekanan dan drama rumah tangga yang dulu sering Andra bawa ke kantor. Aku bangga sama kamu, nak, kata ibu suatu sore sambil menggendong Aksara. Kamu kuat. Kamu buktikan perempuan bisa berdiri tegak meski tanpa suami di sisi. Aku tersenyum, menahan haru. Aku nggak punya pilihan lain, Bu. Aku harus kuat untuk Aksara. Andra beberapa kali mencoba menghubungiku. Pesannya panjang, penuh kata maaf dan janji-janji yang terdengar basi. Kadang ia bilang rindu, kadang memohon diberi kesempatan bertemu. Tapi aku tidak pernah membalas. Sekali waktu, dia datang ke rumah, berdiri di depan pagar dengan wajah lusuh. Aku melihatnya dari balik jendela, namun aku tidak membuka pintu. Aku hanya memeluk Aksara erat-erat. Andra sudah membuat pilihannya, gumamku dalam hati. Dan aku juga sudah membuat pilihanku. Waktu berjalan. Aksara tumbuh cepat. Dari bayi mungil menjadi balita yang lincah. Setiap langkah pertamanya, setiap kata pertamanya, adalah hadiah berharga yang kuabadikan dalam ingatan. Aku mulai menemukan kembali diriku yang dulu hilang. Aku kembali melukis, hobi lama yang sempat terkubur. Kanvas di ruang kerja kini penuh dengan warna-warna cerah yang melambangkan kebebasan dan harapan baru. Perusahaan berkembang pesat. Aku membuka cabang baru, merekrut orang-orang profesional yang loyal. Di setiap rapat, aku berdiri di depan timku dengan percaya diri, menyampaikan visi tanpa rasa takut.
Tidak ada lagi bayangan Andra yang membayangi langkahku. Di balik semua itu, aku belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, aku membawa Aksara berjalan-jalan di taman dekat rumah. Dia berlari kecil dengan tawa riangnya, membuatku ikut tersenyum lebar. Beberapa ibu lain menatapku. Ada yang berbisik kagum. Aku tahu gosip tentangku dan Andra sempat tersebar. Tapi aku tidak peduli. Aksara, hati-hati ya, nak. Seruku saat ia mencoba menaiki perosotan. Dia menoleh, tersenyum, dan berlari kembali ke arahku. Ibu, aku bisa sendiri. Aku tertawa, memeluknya erat. Iya, anak ibu memang hebat. Sama kayak ibu. Dalam pelukan kecil itu, aku merasa lengkap. Aku tidak butuh lagi sosok lelaki yang mengkhianati. Aku tidak butuh lagi pengakuan dari masyarakat. Yang kubutuhkan hanya anakku, kebahagiaannya, dan harga diriku yang sudah kembali. Malam itu, setelah menidurkan Aksara, aku duduk di balkon rumahku. Langit penuh bintang, angin malam berhembus lembut. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Aku teringat hari ketika aku hampir mati di meja persalinan, sendirian tanpa suami di sisi. Aku teringat rasa hancur saat tahu Andra menemani selingkuhannya melahirkan di rumah sakit yang sama. Semua itu dulu terasa seperti akhir dunia. Tapi kini aku tahu, justru dari rasa sakit itulah aku menemukan kekuatan terbesar dalam hidupku. Aku tidak hanya bertahan, tapi aku juga bangkit. Aku tidak hanya kehilangan, tapi aku juga mendapatkan kebebasan, martabat, dan cinta tulus dari anakku. Andra boleh saja terus mencoba mencari jalan kembali. Tapi pintu itu sudah kututup rapat, dan kuncinya sudah kubuang jauh. Tidak ada tempat lagi untuk pengkhianatan dalam hidupku. Aku mengusap pipiku yang basah oleh air mata, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega. Aku berhasil, bisikku pada bintang-bintang. Aku akhirnya bebas. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan reuni kampus. Banyak teman lama yang ingin bertemu, termasuk beberapa yang dulu tahu kisah rumah tanggaku. Aku sempat ragu datang, takut jadi bahan gosip. Tapi akhirnya aku memutuskan hadir, dengan kepala tegak dan hati tenang. Saat aku melangkah ke aula tempat reuni, banyak wajah lama menatapku. Ada yang terkejut, ada yang kagum. Aku datang mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambut terurai rapi, dan senyum percaya diri. Wah, kamu kelihatan makin sukses, ya. Sapa salah satu temanku. Aku hanya tersenyum. Sukses karena aku belajar dari kegagalan. Di momen itu aku sadar, aku sudah benar-benar berdamai dengan masa laluku. Aku tidak lagi merasa hancur, tidak lagi merasa terpuruk. Aku adalah perempuan yang pernah dikhianati, tapi juga perempuan yang memilih bangkit. Dan itu jauh lebih berharga daripada status apapun yang dulu ku cari. Malamnya, saat pulang ke rumah, Aksara berlari menyambutku dengan tawa riang. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu memeluknya erat. Ibu sayang kamu, bisikku. Dia tertawa, membalas dengan kata sederhana, aku juga sayang ibu. Kalimat itu membuat air mataku jatuh lagi. Kali ini penuh kebahagiaan. Aku tahu perjalanan masih panjang. Akan ada tantangan, akan ada kesepian, akan ada lelah. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendiri. Aku punya anakku, aku punya ibuku, aku punya diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk menjalani hidup baru. Hidup yang bebas dari bayangan pengkhianatan. Aku menatap wajah polos anakku, lalu berjanji dalam hati. Takkan kubiarkan siapapun lagi menyentuh kebahagiaan kita. Karena mulai sekarang, hidup ini hanya milik kita berdua.